Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari pelajaran ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas masalah kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan itu tujuannya untuk apa? Tidak lain hanya untuk meningkatkan ekspor dan melindungi produksi dalam negeri. Nah, untuk melakukan perdagangan internasional memerlukan alat pembayaran internasional. Nah, alat pembayarannya itu apa? Bagaimana? Tentunya lebih rumit daripada perdagangan di dalam negeri. Mengapa lebih rumit? Karena harus melibatkan berbagai pihak negara, ya. Jadi harus melibatkan berbagai pihak antar negara. Selain itu juga harus menggunakan uang asing dan harus melewati prosedur yang berlaku. Makanya agak rumit. Sebenarnya enggak rumit kalau sudah terbiasa. Kemudian alat pembayaran antar negara yang pertama adalah letter of credit. Apa itu? Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak bank negara importir atau disebut dengan issuing bank untuk sanggup membayar kepada eksportir melalui bank eksportir atau advising bank. Kemudian bagaimana menggunakan LC itu? Tentunya ada prosedurnya. Yang pertama, importir meminta pada issuing bank untuk membuka LC pada advising bank. Kemudian yang kedua, advising bank menyampaikan pada eksportir. Jika barang siap dikirim, dokumen diserahkan kepada advising. Yang keempat, jika memenuhi syarat, dokumen diserahkan ke issuing bank untuk meminta pembayaran. Yang kelima, jika sesuai antara dokumen sudah diperiksa, maka issuing bank membayar dan menyerahkan dokumen asli pada importir untuk mengambil barang dari pabean. Itulah prosedurnya. Kemudian lihat gambarnya ini, alur letter of credit. Coba lihat gambarnya. Nah, jadi setelah ada persetujuan antara pembeli dan penjual atau importir dan eksportir dengan pembayaran melalui LC, maka pembeli atau importir meminta membuka LC. Ini yang garis merah ini, meminta membuka LC. Kemudian issuing bank mengirim LC kepada advising bank. Ini. Setelah itu tentunya advising bank menyampaikan LC kepada penjual atau eksportir. Kemudian setelah sesuai dilihat, maka eksportir menyerahkan dokumen ekspor kepada advising bank. Kemudian selanjutnya advising bank juga mengirim dokumen kepada issuing bank. Kemudian issuing bank juga mengirim dokumen kepada importir. Tentunya kalau sudah sesuai, maka issuing bank akan membayar kepada advising bank. Kemudian setelah dokumen diserahkan, tentunya pembeli atau importir bisa menerima barang. Dan advising bank juga bisa membayarkan kepada seller atau eksportir. Itulah alurnya. Kemudian apa sih keuntungannya menggunakan LC?
Keuntungannya adalah adanya kepastian pembayaran bagi eksportir, ya. Yang kedua, adanya jaminan penerimaan, ya, barang bagi importir. Jadi eksportir juga ada kepastian, importir juga ada kepastian. Kemudian yang ketiga, adanya fasilitas kredit bagi eksportir maupun importir. Yang keempat adalah fasilitas hedging, ya. Hedging yaitu apa? Kepastian tidak adanya perubahan harga, ya, selama proses transaksi. Jadi ketika transaksi harganya sudah setujui dan tidak akan berubah. Itulah keuntungan daripada menggunakan LC. Ya, tentunya LC akan melibatkan bank luar negeri dan bank dalam negeri. Kemudian selanjutnya yaitu alat pembayaran selain LC apa? Ada yang namanya advance payment, ya, atau cash payment, yaitu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Jadi sing tuku atau yang membeli membayar duluan sebelum bayar diterima, itu namanya cash payment atau advance payment. Ya, advance payment sangat berisiko, ya, pada pembeli atau importir sebab bisa saja eksportir tidak menyerahkan barang. Ini risikonya. Kemudian yang ketiga adalah namanya open account. Ya, kebalikan dari advance payment. Barang dikirim dulu sebelum dibayar importir. Ya, importir mengapa kok mau? Ya, karena importir telah menunjukkan reputasi yang baik. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah commercial bill of exchange, disebut juga wesel atau draft atau trade bill, ya, adalah yang ditulis oleh eksportir. Jadi ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi perintah pada importir untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. Ya, itu namanya disebut dengan draft atau wesel, ya, atau commercial bill of exchange. Kemudian selanjutnya adalah collection, ya. Apa collection itu? Collection adalah eksportir menugaskan kepada bank, ya, atau remitting bank berdasarkan dokumen, kemudian remitting bank meneruskan dokumen tersebut ke collection bank di negara importir tinggal. Kemudian collection bank meneruskan dokumen tersebut, ya, dokumen penagihan kepada importir. Jadi yang nagih itu bank, ya. Jadi eksportir itu menggunakan fasilitas bank untuk nagih oleh bank, ya, dalam negerinya. Kemudian bank dalam negeri, ya, meneruskan ke bank importir untuk menagih. Kemudian yang keenam adalah konsinyasi. Ini sering terjadi. Konsinyasi adalah eksportir mengirim barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima eksportir setelah barang laku dijual oleh importir. Jadi, ya, eksportir hanya ngirim saja, ya, kepada importir. Kemudian importir menjualkan, setelah barang laku dijual kemudian baru dibayar. Ini banyak risikonya, ya. Inilah adalah alat pembayaran dalam perdagangan internasional.
Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.